Hai Cinta, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya masih setia melihat video ini. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-support aku. Terima kasih pada kalian ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Jadi seperti biasa, kalian lihat udah ada 3 pile kartu di sini, artinya kita main lagi pilih-pilih kartu. Aku berusaha menangkap energi-energi positif dan juga ngebooster energi-energi vibrasi-vibrasi yang baik untuk share juga ke teman-teman dengan cara melihat kartu dan juga menginterpretasikannya gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, ini sudah ada 3 kartu. Teman-teman kalau belum tahu cara memilihnya, bisa tarik nafas dalam-dalam sambil pause video ini, bisa difokuskan untuk memilih dengan pertanyaan apa yang menghalangi kebahagiaanku ya. Kali ini temanya adalah apa yang menghalangi kebahagiaanku. Kenapa aku ambil ini? Karena aku yakin di luar sana banyak teman-teman, orang-orang ya yang sebenarnya mereka sudah jatahnya bahagia, cuman karena satu dan lain hal, apakah dengan kondisi segala macam, itu jadi kebahagiaannya itu tuh tertunda. Bisa saja ini dari kondisi memang lingkungan atau dengan pemikiran-pemikiran yang diwariskan gitu ya, dalam kurung mindset gitu. Jadi sebenarnya aku sangat percaya tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Begitupun dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu lahir dari kepercayaan, vibrasi positif kita dan juga tingkah laku serta lingkungan yang mendukung gitu. Jadi kalau semuanya itu tidak seimbang, bagaimana cara kita menghandle-nya ya dalam kehidupan kita. Karena aku percaya bahwa tidak semua hal bisa berjalan mudah dalam dunia ini ya, dan manusia itu selalu diuji. Tapi the beauty of life itu bagaimana seninya kehidupan adalah kita bisa bahagia dalam waktu dengan kondisi dan tempat yang bagaimanapun gitu. Karena kenapa? Positive mind, positive attitude itu vibrasi akan meningkatkan vibrasi dan juga akan menarik jalan-jalan keluar yang lainnya menuju ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kondisi kamu saat ini, kalau kamu saat ini dalam keadaan tidak baik, jangan berpikir itu tidak akan baik selamanya. Kamu memiliki free will yang besar untuk mengubah keadaan ya. Jadi kuat-kuatlah dan mari kita sama-sama ngelihat bacaan kartunya ya. Ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Kita mulai. Aku bakal simpan dulu 2 filenya. Dan ini file pertama. Mari kita buka. Apa yang menghalangi kebahagiaan? Ada the world. Wow. Kelihatan banget sih kalau di sini lagi banyak pikiran ya sekarang. Ya bener. Ada di sini, ada kayaknya naik ke atas lagi dah. The timing just wants right for us. Nah, nah jadi di sini ada kartu the world ya, 21 sama sword, nine of sword sama the knight of
Nine of Swords sama Knight of Swords. Jadi ini lebih banyak ke swordnya. Kalau ditanya sebenarnya apa sih yang membuat kamu belum bisa bahagia saat ini? Pada dasarnya itu tuh sebenarnya adalah pikiran kamu sendiri sama beban-beban gitu ya, yang hampir membuat kamu tuh nggak bisa berpikir gimana gitu. Karena kenapa? Mungkin aja sebelumnya itu kehidupanmu memang seimbang gitu. Mungkin aja kemarin itu tuh kamu berharap ada peluang baru yang akan datang gitu. Dan mungkin saja kemarin itu kamu masih bisa berkeliaran di luar dalam artian jalan-jalan segala macam. Ini energi lajangnya itu tuh benar-benar kuat banget. Sehingga kalau sekarang tuh kayak kamu memiliki beban yang besar, pemikiran gitu ya. Pemikiran yang besar banget gitu. Tentang beban-beban yang ada yang harus kamu pikul, tentang keadaan-keadaan yang semakin tidak baik-baik saja, dan tentang kebebasanmu yang kamu sendiri nggak tahu mesti gimana gitu. Terus sebenarnya kamu itu sedang berpikir bahwa karena seperti aku bilang tadi, konfirmasinya adalah kamu, kebanyakan dari kalian itu berpikir bahwa waktunya yang tidak tepat untuk kamu gitu. Jadi terkait kesempatan, terkait percintaan, terkait dengan apa saja. Misalkan dalam hubungan percintaan ini, kayaknya kemarin it's okay, baik-baik aja deh. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, kamu bersama orang yang tepat di waktu yang salah, kayak gitu ya. Sehingga memunculkan banyak beban dan luka gitu ya, yang segera menghantui, yang memang menjepitmu saat ini. Sadarlah bahwa semuanya itu tuh hanya pikiran gitu ya. Semuanya hanya pikiran, dan kedepannya itu tuh ada ambisi dan semangat kamu ini orang-orang yang orang-orangnya yang ambisius gitu. Jadi apapun yang ia pikirkan, dia harus mendapatkannya gitu. Apakah itu karir, percintaan, atau segala macam. Semuanya itu menurut mereka adalah logik. Harus dipikirkan secara logik, bahkan kebahagiaan pun harus logik. Sadarilah bahwa banyak hal di dunia ini yang kita juga tidak memiliki kapasitas untuk mengontrolnya gitu. Logika itu penting, tapi sadarlah bahwa mereka juga memiliki kekurangan di sana ya, tanpa hati, tanpa segala macam gitu. Mungkin kamu berpikir bahwa waktunya tidak benar untuk kamu, sementara suasananya benar. Tapi sadarlah bahwa semuanya itu tuh nggak gitu. Passion, play, children, confidence, and creativity. Jadi memang ada di sini disuruh pengupaya untuk kamu menjalankan ambisi-ambisimu gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti arahan dan guidance. All positive change and successful ventures involve a degree of risk. Sadarilah bahwa gak semua jalan itu tuh bakalan mudah gitu. Ya, sebenarnya apa yang kamu lalui saat ini hanyalah sebuah proses gitu, dan nantinya kamu tetap memiliki ambisi tersebut gitu. Dan kamu akan siap juga untuk dengan situasi yang ada gitu. Kalau kamu berpikir saat ini waktumu tidak tepat, orangnya tepat, misalnya dengan kondisi yang saat ini yang begitulah, kamu tidak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena itu adalah hal yang wajar gitu. Kenapa yang harus kamu lakukan adalah ikuti saja petunjuk gimana seharusnya gitu. Jangan berpikir bahwa kalau begini harusnya begini. Enggak gitu ceritanya. Semua hal yang ingin dicapai, baik dalam hal apapun, memiliki resiko-resiko tertentu. Ya, semua itu memiliki risiko tertentu. Tidak ada yang namanya waktu yang salah, orang yang tepat waktu yang salah. Nah, ada dua di sini caranya. Kalau itu memang diciptakan untukmu, berarti kamu harus berjuang. Yang kedua adalah ketika kamu berjuang untuk mendapatkan hal tersebut, kamu juga tidak dapat, berarti itu memang tidak untukmu. Jadi kamu harus lepas. Kalau di sini kamu memiliki ambisi untuk sesuatu, jadi perjuangkanlah. Tidak ada yang namanya hal yang
seperti aku bilang tadi, kondisi itu tuh matching semuanya ada beberapa saat. Dan jadi mungkin saja tugasmu adalah untuk membuat peluang itu ada gitu. Ini bukan masalah waktu yang salah, waktu yang benar, tapi ini adalah bagaimana kamu caranya kamu ada di passion itu, ada di posisi itu, bagaimana kamu memainkannya, bagaimana dengan keberanian kamu tentang hal-hal mimpimu itu gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya apapun masalahnya saat ini, karena kenapa? Pada dasarnya kamu memang disuruh untuk berjuang gitu, untuk mencapai pada apa yang kamu mau gitu. Ketika kamu bisa berpikir hal itu, maka kamu akan terbebas dari rasa ketidakbahagiaan itu. Jadi memang harus you accept it, kamu harus menerima hal itu, bahwa tidak ada segalanya yang mudah, dan kamu memang berusaha, jalanmu itu berusaha. Nah itu. Jadi dengan kamu terlepas dari pikiran-pikiran burukmu, dari pikiran-pikiran yang tidak baikmu, dari menyalahkan masa lalu, menyalahkan keadaan, dan kamu berfokus dengan apa yang ingin kamu capai ke depan, kamu akan lebih bahagia gitu ya. And then I hear Benevolent message loud and learn. I'm my own healer. Nah itu dia tadi. Jadi apapun kesakitannya, ketidakbaikannya sekarang, beban-bebanmu, bukan jangan terlalu difikirkan, tapi fokuslah sama keadaan ke depan. Karena kenapa? Pada dasarnya yang saat ini itu, semua beban-bebanmu itu memang seperti sebuah proses. Ketika kamu sangat memikirkan beban tersebut dengan kesakitan, maka kamu tidak akan bahagia dan kamu akan tetap terus berada di situasi tersebut. Tetapi ketika kamu bisa berpikir lebih positif dan fokus pada keinginan masa depan, maka kamu akan terbebas dari rasa sakit itu. Ketika kamu terbebas dari rasa sakit itu, maka kamu akan bertindak seolah-olah kamu telah berada di masa depan, seperti apa yang ingin kamu dapatkan. Dan ketika kamu sudah bahagia, kamu sudah bisa bertindak di sana, maka kamu akan bisa meninggalkan masa lalu gitu. Makanya di sini kan ada dengarkan pesan-pesan. Mungkin saja ini adalah pesan untukmu, atau saja mungkin ada pesan-pesan lain dari universe dengan sengaja atau tidak sengaja kamu dapatkan gitu ya. Jadi intinya gitu. Apa yang membuat kamu belum bisa bahagia saat ini adalah kamu fokus sama kesakitan dan ketidakmampuan serta kekecewaanmu saat ini, sehingga kamu tidak bisa bahagia. Rasanya ya, itu kamu fokus sama rasanya. Seharusnya apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya kamu harus tetap optimis dan melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena kenapa? Karena dengan begitu rasa sakit yang saat ini tuh bisa terlupakan, kamu bisa fokus. Dan ketika kamu bisa merilis hal-hal yang demikian, maka vibrasimu juga akan naik dan kamu juga akan tergerak untuk keluar melakukan hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia lagi. The happiness will come true gitu. Ketika kamu bisa menitipkan atau meninggalkan rasa sakit dan beban saat ini. Oke? Ya, aku pikir cukup sekian ya. Mudah-mudahan kamu dapat pesannya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih PL2 ya. Kembali lagi dengan pertanyaan, apa yang belum bisa membuatmu bahagia saat ini? Gitu. So, let's see. Ada kuda di sini, the chariot. Sama ini, oke. Pile lah. Kalau tadi lebih ke sword ya untuk pile pertama, teman-teman yang pilih pile pertama. Kalau ini lebih ke pentacles gitu. So let's see what's coming the next to your friendship. Ya benar. House of Egg, transformation, karma, forgive fears, facing fears and logis. Nah, ini tuh jelas banget apa yang belum bisa membuat kamu bahagia saat ini. Kemarin itu mungkin kamu mengambil keputusan yang salah ya.
ya, keputusan yang salah. Jadi ada 2 kuda, ada hitam, ada putih. Sebenarnya ini lambang dari the chariot gitu ya, keberanian memilih memilih jalan gitu. Jadi ya itu tadi kenapa sebenarnya ini ada hubungannya dengan masa lalu gitu. Dengan kamu salah mengambil jalan gitu. Salah mengambil jalan, salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan gitu. Sehingga saat ini posisi kamu mungkin lebih banyak terlihat lebih mengasihi, lebih pity, apa sih namanya, lebih kasihan gitu, atau juga kamu lebih banyak ngeluarin hal-hal material untuk orang-orang yang tidak sepantasnya kamu kasihani gitu. Nine of Pentacles. Jadi sebenarnya yang membuat kamu bahagia, apa yang belum membuat kamu bahagia itu adalah itu tadi, salah tempat untuk berbagi gitu. Seharusnya kalau kamu bisa mengelola ini kan ada 6 sama 9, 2 hal gitu ya. Kamu bisa lebih abundance gitu. Nah, ini tuh jelas banget. Kenapa? Karena kamu berpikir, we both know I'm not the one for you gitu. Ya mungkin ini adalah pikiran-pikiran kamu gitu ya. Sehingga kamu memang salah mengasihani, salah mengayomi gitu. Nah, seharusnya itu kan memang kamu itu seharusnya sudah bisa bahagia dengan nyaman di kayak situasi Nine of Pentacles ini, hampir abundance lah gitu, walaupun tanpa harus ada banyak orang yang kamu kasihani. Ini tuh memang energi-energi yang pertama aku bilang ya, ini energi-energi orang yang nggak enakan pertama. Yang kedua ini energi-energi sandwich generation. Iya ya, apa sih namanya itu tuh yang kayak dia besar, terus dia juga harus nanggung adik-adiknya, nanggung orang tuanya segala macam. Itu sih sama orang yang nggak enakan gitu. House of Egg, ada transformation, karma, facing fears, and legacies. Ini nih identifikasi bahwa kamu terikat sama hal-hal yang masih ada di masa lalu, kayak doktrin-doktrin, kayak ketakutan-ketakutan gitu ya, yang ada di masa lalu kayak ini ya. Seharusnya tuh kamu berbakti gitu ya, karena kamu yang tertua, kamu demikianlah. Dan apa yang harus dilakukan, memang seharusnya sudah saatnya kamu itu bertransformasi ya. Transformasi dalam artian di sini mengubah perspektif dan mengubah sikap gitu. Bukan berarti kamu tidak boleh mengasihani, bukan. Kalau cuman aja, hanya saja kamu sebenarnya berdealing gitu ya, mengasihani orang yang salah gitu. Kalau ini dalam lingkup percintaan gitu, ini kamu berpikir bahwa sebenarnya itu bukan untuk kamu gitu, cuman kamu masih tetap memaksakan diri untuk kayak hubungan timbal balik gitu. Nggak usah perlu dipaksakan. Yang kedua, kalau ini bentuknya dalam pertemanan, sebenarnya kondisinya tuh gini, bahkan ketika kamu butuh pun sebenarnya orang-orang yang kamu kasihani itu tidak pernah ada untuk kamu gitu. Yang kalau kamu dalam keluarga juga hampir sama gitu ya, ketika mereka sudah lepas dari asuhanmu, ya mereka nggak bakal ingat kamu lagi gitu. Kamu itu bukan apa-apa di mata mereka. That's normal happen gitu. Itulah yang membuat kamu sebenarnya belum bisa, mungkin itu pemikiran kamu, dan mungkin itu realisasinya juga dalam kehidupan saat ini ya. Apa yang belum bisa membuat kamu bahagia adalah kamu mengasihani orang-orang yang salah dalam hidupmu gitu, menghabiskan banyak waktu, banyak uang gitu ya, banyak material. Seharusnya apa? Seharusnya kamu sudah seharusnya kamu bisa mencapai tujuan kamu untuk lebih aman, nyaman di keadaan finansial gitu ya, finansial segala macam gitu. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin saja di waktu yang sebelumnya itu kamu mengambil keputusan yang salah gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu memang harus berpindah dari posisi itu gitu ya.
menghadapi ketakutan-ketakutan seperti ancaman kayak entah nggak ada lagi yang sayang sama kamu gitu ya, dan mengebreak kayak apa ya, memotong apa namanya, across the mind gitu, dalam artian apa nih, kayak nggak percaya sama apa yang yang sudah menjadi turun-temurun gitulah, kayak pemikiran kamu memang harus dirubah gitu. Misalkan gini, kalau aku bilang di depan itu banyak hantu, kamu nggak percaya lagi di depan itu banyak hantu gitu. Kalau aku bilang di sana itu tuh banyak bahayanya, kamu bukannya kamu takut, tetapi kamu pergi ngecek untuk ngeliat ke situ. Itu intinya kayak apa ya? Nggak boleh lagi jadi orang yang nggak enakan dan paham dengan apa yang kamu mau gitu. Karena kayaknya ini tuh udah masanya kamu move gitu. Caranya apa? Detox your friends. Seperti aku bilang tadi, nggak semua orang bisa kamu kasihani gitu. Jadi pilihlah orang-orang yang memang pantas untuk kamu kasihani, untuk kamu berbagi gitu. Baik itu khususnya ini di pertemanan ya, pertemanan, percintaan, bahkan keluarga gitu. Karena orang-orang yang tidak pantas itu akan membuat kamu lebih sakit gitu, lebih menderita, baik itu pikiran ataupun dompetmu. Jadi pilih-pilih aja. Kamu sekarang udah harus bisa mulai bertransformasi, lebih selektif, dan kalau bisa dibilang melanggar kepercayaan, bukan kepercayaan dalam arti agama ya, ini dalam arti pemikiran kayak adat, kebiasaan yang pernah ada gitu. Ya udah langgar aja selama kamu tidak berniat jahat. Sebenarnya itu nggak apa-apa kok, dari pengalaman aku ya, asalkan kamu tidak memiliki niat yang buruk. I accept my vulnerability, it strengthens my love of self gitu. Akui bahwa kamu tidak bisa untuk memenuhi apa yang mereka inginkan gitu. Karena dengan begitu kamu akan lebih bisa mencintai kehidupanmu, dirimu sendiri. So, aku pikir di situ ya, apa yang belum bisa membuatmu bahagia gitu, karena kamu masih belum bisa karena kamu masih mengasihani orang-orang yang salah dalam hidupmu gitu. Itulah yang membuat kamu belum bisa bahagia, khususnya ini di bagian materi. Jadi pilih-pilihlah orangnya gitu ya, bertransformasi, jangan percaya dengan apa yang melawan arah lah. Sesekali melawan arah nggak apa-apa, selama kamu tidak memiliki niat yang buruk, sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Hadapi ketakutan tersebut. Ketakutan gimana? Misalkan kamu ketakutan orang nggak ada yang lagi sayang sama kamu, nggak ada lagi yang mau temenan sama kamu, keluarga kamu menjauhi. Hadapi ketakutan-ketakutan tersebut, karena itu hanyalah sebuah imajinasi, bayang-bayang saja, itu tidak akan terwujud. Pada dasarnya manusia tetap ya manusia aja gitu. Kamu akan diabaikan juga setelah apa yang mereka dapat dari kamu. So, pintar-pintarlah memilih orang yang bisa kamu kasihani di dalam hidupmu. Karena belum tentu dia untuk kamu, belum tentu kamu untuk dia atau untuk mereka. Emang di sini detox your friends gitu. Pilih orang yang berhak dalam kehidupanmu, dan akuilah bahwa kamu tidak mampu untuk melakukan itu. Dan karena kenapa, ketika kamu mengakui hal itu, kamu lebih bisa mencintai dirimu sendiri ya. Sakit sih ini, tapi buat sandwich generation sama orang-orang gak enakan, kayaknya ini udah tepat deh menurutku ya. Oke, kayaknya cukup sekian ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye, file 2. Dan ini yang pilih file 3. Oke, kita lihat. Wow, 4 of sword. Ada masa break. 7 of wands. Oh, aku ambil 4 di sini. 4 of wands, nggak apa-apa ya. Dan king of wands. Nggak apa-apa ya, untuk file 3 aku ambil 4. And doing, I know exactly what I was doing.
cooperation instead of competition. Square, a challenging situation, a mountain to climb. Jadi aku jelasin situasinya itu, ini tuh memang kayak apa yang membuat kamu belum bisa bahagia dengan saat ini gitu ya. Karena kamu itu tuh belum menemukan cara yang baik untuk meraih apa yang kamu inginkan gitu. Masalahnya adalah kamu kemarin-kemarin terlalu lama untuk istirahat, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar lagi untuk menanggulangi apa yang udah kelewat batas dalam hidupmu yang kamu nggak bisa kontrol gitu. Especially about the feeling dan juga angan-angan kebahagiaan gitu ya, perayaan gitu. Untuk apa? Untuk menjadi lebih dewasa dan untuk lebih menjadi apa sih istilahnya tuh, bukan lebih adem, tapi ini tuh lebih bermakna dan lebih memiliki derajat yang tinggi gitu. Especially untuk itu sih. Bisa kebanyakan orang di sini berpikir bahwa untuk meningkatkan derajat aku gimana gitu. Nah, itu dia. Masalahnya adalah sebenarnya kamu itu tuh udah bungkam terhadap apa yang kamu impikan itu tuh terlalu lama. Itu. Dan sekarang itu posisinya adalah kamu sedang berupaya keras untuk berusaha keras untuk melakukan hal tersebut, dan itu membutuhkan bantuan banyak pihak gitu. I know exactly what I was doing gitu. Kamu berpikir bahwa sebenarnya kamu tahu sekarang apa yang ingin kamu lakukan, dan di sini ada Four of Wands, itu tuh ada perayaan gitu ya. Karena ini memang tujuannya adalah untuk sebuah kebahagiaan dan juga sebuah kenyamanan. Kenyamanan di sini dalam artian emang sebuah kompleksitas dalam kehidupan sih, dalam artian kamu memiliki kedudukan yang baik, kamu bisa memimpin gitu. Apa yang disarankan? Kenapa kamu belum bisa bahagia gitu ya? Karena itu tadi kamu sedang menjalankan ambisi besarmu gitu. Jadi that must be sometime ketika kamu melakukan hal tersebut, kamu tidak bisa meraihnya sendiri gitu. Jadi ini ada upaya saran bahwa kamu harus memang untuk cooperation sama orang lain gitu daripada competition. Nah, seperti aku bilang tadi, ini tuh orang-orang yang kayak kayak sedang berjuang mencapai posisinya gitu. Jadi kalau kamu merasa masih kurang gitu ya. Jadi Four of Wands itu tuh ada kebahagiaan kayak perayaan itu, tapi dia nggak besar. Dia sifatnya masih kecil gitu. Jadi kalau kamu memang betul mengharapkan kenyamanan ini segala macam, pahamilah bahwa kamu nggak bisa mencapainya itu sendirian gitu. Ada kan banyak tantangan gitu ya, dan usaha yang besar untuk mencapainya, sehingga kamu memang diharuskan untuk pintar-pintar untuk bekerja sama ketimbang kamu berkompetisi. Demikian. Memang di sini memang kamu harus disarankan untuk bekerja sama. My heart resonates with the wonderful heart of the universe. Nah, itu dia. Ini menandakan bahwa ada yang namanya seharusnya ada keselarasan. Nah, dalam keselarasan dalam semesta. Jadi ini orang-orang yang memilih pile 3 ini adalah orang-orang yang ambisius pada dasarnya. Ambisius dan selalu tergerak dengan pencapaian-pencapaian selanjutnya. Jadi ini tipe orang yang kayak, kalau bukan aku pemenangnya ya kayaknya nggak sah gitu ya. Kalau aku bukan aktor utamanya kayaknya nggak wow sih gitu. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang baik, tapi kamu harus paham juga untuk menghadapi challenge tersebut, situasi ketika kamu kayak memanjat mendapatkan ini kan ada situasinya itu tuh kayak ngehook butuh kaitan gitu ya, untuk butuh
sandaran sih buat mendapatkannya gitu, butuh tumpuan. Jadi memang kamu harus butuh orang lain dalam kehidupan kamu gitu. What's yours is yours and no one can take it from you. Yeah, there's no need to compete. As there's an abundance for all, you have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Nah, ini dia. Seperti kayak rumah ini, nggak bakal ada, nggak bakal siap kalau kalau apa ya, kalau misalkan dibangun oleh satu orang, dan nggak bakal bahagia juga kalaupun dibangun satu orang yang huninya itu satu. Dia pasti ada hal-hal di dalam dunia ini tuh yang memang harus di-sharing gitu ya, daripada kamu competition, daripada kamu melakukan kompetisi. Karena kenapa, seperti yang dibilang kartunya, apa yang sebenarnya udah jatah untuk kamu, ya itu untuk kamu, itu nggak bisa lagi diganti-ganti gitu. Jadi belajarlah untuk bekerja sama dan sharing gitu ya. Karena untuk mencapai sebuah puncak, kamu butuh dukungan orang lain. Kalau enggak, pertama lama sampainya, yang kedua bisa aja itu nggak sampai-sampai. Even kamu paham dengan sadar, dan sangat mengerti dirimu, dan kamu tahu apa yang kamu lakukan ya. Tapi itu lagi kembali kepada kamu. Ini cuman saran. Kenapa kamu belum bisa bahagia saat ini? Karena kamu belum bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena kamu pada dasarnya itu tuh orang yang perfect, dan kamu orang yang selfish gitu. Jadi berupayalah untuk bekerja sama dan tidak untuk berkompetisi gitu ya. Aku pikir cukup sekian. Thank you for your time and thank you for watching, and see you for the next reading. Bye bye.